Halo semuanya, kalian pasti sadar kan kalau belakangan ini ada satu wawancara yang benar-benar menyita perhatian dan memicu perdebatan panas di tingkat nasional. Yap, wawancara bersama ilmuwan politik Prof. Saiful Mujani. Nah, di ulasan kali ini kita nggak bakal ikutan mengambil sikap atau memihak. Kita murni cuma mau membedah secara objektif apa sih sebenarnya argumen konstitusional, politik, dan ekonomi di balik pernyataan-pernyataan beliau yang viral itu. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari daya tarik utamanya nih. Coba dengerin kutipan ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri kita untuk menurunkan Pak Prabowo? Kutipan inilah yang sukses memicu rentetan laporan polisi dan debat panjang di mana-mana. Tapi daripada cuma terpaku sama sensasinya aja, hari ini kita bakal menelusuri alur pemikiran dan konteks akademis yang bikin sang profesor sampai pada kesimpulan seberani itu. Biar ulasan kita tetap runut, kita udah siapin 5 poin utama nih. Mulai dari kontroversi pernyataannya, diagnosis indeks kemunduran demokrasi, ancaman konstitusi, bedanya demonstrasi damai dan makar, sampai apa dampaknya terhadap ekonomi fiskal kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kontroversi pernyataan turunkan presiden. Yang bikin menarik adalah pernyataan kontroversial tadi itu sebenarnya bukan dari sebuah pidato resmi yang udah disiapin matang-matang loh. Itu murni kesimpulan spontan pas lagi diskusi santai acara halal bihalal bareng pengamat politik lain. Di situ, Prof. Mujani sepakat sama pakar hukum tata negara yang bilang kalau akar masalah di Indonesia saat ini tuh semuanya bermuara ke pihak eksekutif. Ujung-ujungnya, secara teoretis, mereka menyimpulkan kalau pemakzulan secara konstitusional lewat DPR itu diperlukan. Lanjut ke bagian kedua, diagnosis indeks kemunduran demokrasi. Pertanyaannya, kok bisa para akademisi ini merasa ada masalah yang sefatal itu sejak awal? Semuanya balik lagi ke pengukuran ilmiah soal kesehatan demokrasi kita. Coba perhatikan angka 0,3 ini. Menurut evaluasi demokrasi global yang dikutip di wawancara tersebut, skor indeks demokrasi Indonesia saat ini anjlok ke angka 0,3 dari skala maksimal 1. Profesor mengibaratkan ini tuh kayak nilai mahasiswa yang cuma dapat 3, ya jelas gagal dan gak lulus kan? Ini benar-benar menandai titik terendah demokrasi kita sejak era reformasi dimulai. Dan kalau kita lihat skor demokrasi elektoralnya, ada penurunan yang spesifik banget. Dari skor 33 di era Pak Jokowi, turun jadi 30 di awal era Pak Prabowo. Prof. Mujani mengaitkan penurunan ini dengan apa yang beliau nilai sebagai ketiadaan pemilu yang bersih, adanya dugaan pengerahan aparatur negara, sampai masifnya praktek politik uang di pemilu 2024 kemarin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ancaman konstitusi dan kebijakan. Lepas dari urusan pemilu, Profesor Mujani juga menyoroti apa yang beliau anggap sebagai ancaman langsung buat konstitusi kita. Khususnya, soal pidato presiden yang pengen menerapkan konsep demokrasi khas Indonesia. Buat sebagian orang mungkin ini kedengarannya patriotik banget ya, tapi buat Profesor ini adalah alarm bahaya. Beliau khawatir kata khas ini cuma jadi jalan pintas buat balik ke UUD 1945 versi asli yang belum diamandemen. Kenapa menakutkan? Karena di versi asli itu nggak ada batasan masa jabatan. Presiden dipilih sama MPR bukan rakyat, dan militer punya perwakilan di parlemen. Singkatnya, balik lagi ke sistem zaman Orde Baru. Terus, gimana cara kekuasaan ini dikonsolidasikan sampai memicu kemunduran tadi? Nah, beliau meminjam konsep akademis yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics. Sederhananya, ini adalah praktik di mana sumber daya negara dipakai sebagai senjata buat kepentingan politik partisan dan mengamankan kemenangan pemilu. Menurut argumen beliau, ini jelas merupakan tindakan yang inkonstitusional. Dan contoh yang beliau kasih ini benar-benar mengilustrasikan klaimnya dengan brilian. Pakar medis menyatakan kalau pencegahan stunting itu sebenarnya cuma perlu fokus ke ibu hamil dan balita, yang totalnya maksimal banget sekitar 10 juta jiwa. Tapi program makan bergizi gratis malah menargetkan 70 juta jiwa. Profesor pun mempertanyakan, buat apa sisa 60 juta penerima itu? Beliau secara terang-terangan menyebut ini sebagai dugaan peternakan pemilih buat pemilu 2029 nanti. Oke, kita beralih ke bagian keempat, demonstrasi damai versus makar. Kalau dituduh makar, gimana dong cara profesor membela seruannya buat menurunkan presiden dari kacamata hukum? Kuncinya ada di perbedaan objektif ini. Menyerukan presiden mundur lewat demonstrasi damai itu adalah hak yang dijamin sepenuhnya oleh konstitusi kita. Ini yang namanya partisipasi politik inkonvensional. Sedangkan makar, itu syaratnya ketat banget. Makar harus melibatkan kekerasan fisik, pemberontakan bersenjata, atau perusakan fasilitas publik. Jadi, selama nggak anarkis, itu bukan makar.
Kalau kita kilas balik ke sejarah pergantian kekuasaan di Indonesia, polanya tuh konsisten banget loh. Menumbangkan seorang presiden nggak pernah bisa berhasil cuma dengan mengandalkan protes di jalanan. Dari eranya Bung Karno, Pak Harto, sampai Gus Dur, itu selalu butuh kombinasi kuat antara gerakan massa yang besar di lapangan dan tekanan atau aksi dari elit di parlemen. Kasus Presiden Gus Dur ini jadi presiden yang paling membuka mata kita. Walaupun awalnya beliau ditekan gara-gara isu dugaan korupsi, tapi yang benar-benar memicu kejatuhannya justru manuver politik yang dianggap inkonstitusional, yaitu menerbitkan dekret buat membekukan parlemen. Ini jadi bukti kuat argumen profesor, kalau pelanggaran konstitusi itulah yang jadi katalis utama sebuah pemaksulan, bukan sekedar opini massa. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, dampak terhadap ekonomi fiskal. Kenapa urusan politik ini penting buat kehidupan kita sehari-hari? Karena para ekonom udah ngasih peringatan kalau hal ini mulai mengancam stabilitas fiskal negara kita. Profesor menyoroti 3 program kontroversial nih. Makan bergizi gratis yang dinilai jadi beban fiskal masif banget, lebih dari 350 triliun rupiah, tapi minim tata kelola. Terus ada Koperasi Merah Putih dan Batalion Pembangunan yang bikin khawatir, karena militer aktif masuk lagi ke ranah sipil. Menurut Profesor, ini semua adalah kebijakan populis tanpa dasar konstitusi yang kuat. Tapi ingat, alih-alih cuma teriak minta pemaksulan instan, Prof. Mujani juga menawarkan solusi kebijakan yang konkret kok. Beliau mendesak pemerintah buat melakukan koreksi, memangkas anggaran yang membebani, biar fiskal kita selamat, dan membentuk tim khusus buat menjamin pemilu 2029 nanti benar-benar demokratis. Harapannya, pemerintah bisa merespon kritik ini secara intelektual, lewat adu gagasan, bukan malah berujung dengan pelaporan ke polisi. Nah, setelah membahas begitu banyak hal, mulai dari kebebasan berpendapat, ancaman kemunduran demokrasi, sampai ke masalah ekonomi tadi, coba kalian renungkan satu hal ini. Saat mencerna klaim-klaim berani dari profesor dan data di ulasan ini, menurut kalian di manakah batas antara kritik demokratis yang sehat terhadap pemerintah dengan ancaman terhadap stabilitas nasional? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin banget bakal menentukan wajah dan keseimbangan demokrasi Indonesia ke depannya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini.